Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita nggak akan bahas tema iOS, tapi kali ini kita akan bahas tema yang simpel. Dan konsep pada rekomendasi tema kali ini adalah tema HyperOS. Ya, kalian tahu kan itu adalah OS terbaru Xiaomi. Mudah-mudahan Xiaomi kalian tuh mendapatkan update HyperOS. Dan oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi tema HyperOS yang pertama, terlebih dahulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple yang pertama. Tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul Hyper UI V4. Ukuran file dari tema ini emang lumayan besar ya, 50,3 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini adalah MD Gibbon. Tema ini memiliki fitur charging animasi, dynamic icon, dan masuk dalam kategori tema premium. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di bagian pojok ke kiri atas ini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Untuk icon pack pada tema ini hampir standar mirip icon pack MIUI. Ini fresh ya, karena untuk icon pack dari HyperOS itu icon packnya hampir seperti ini. Control center pada tema ini ada perubahan, walaupun perubahannya nggak begitu ketara, tapi untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini udah ada perubahan, termasuk dari bar wifi-nya. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke nih, untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan. UI-nya hampir mirip seperti tema-tema iOS gitu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Termasuk tema ini berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Kalau dilihat sekilas sih hampir mirip seperti UI-nya tema-tema Google Pixel gitu. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Dan oke nih, setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini simpel. Saya suka untuk tampilan di bagian icon-iconnya, dia clean banget ya. Tentang telepon, logo dari Mi 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan untuk tampilan di bagian dalamnya dia udah ada perubahan. Xiaomi HyperOS. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian control volume ataupun volume slide. Di sini ada perubahan, dia bernuansakan kuning-kuning gitu. Dan untuk recent app pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, untuk di bagian lock screen di sini simple ya, ada widget yang unyu-unyu, widget jam aja. Dan kalian bisa ngetap di sini sebanyak 2 kali ataupun 1 kali untuk mengganti tampilan dari wallpapernya. Sebenarnya diganti untuk di bagian satu warnanya aja. Tapi kalian bisa custom untuk di bagian wallpapernya. Caranya seperti ini. Misalkan kalian ganti wallpaper dengan pilihan wallpaper yang ingin kalian terapkan. Dan di sini ada beberapa pilihan stok wallpaper HyperOS. Contohnya seperti ini, kita terapkan di bagian home screen-nya aja. Layar utama. Dan oke, untuk di bagian lock screen di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk mengikuti wallpaper yang kita terapkan di bagian home screen, caranya kalian buka aplikasi tema terlebih dahulu. Kemudian pilih di bagian profil, kemudian pilih kostumisasi, kemudian pilih gaya kunci, tekan di bagian bawah sini ada tulisan kostumisasi. Dan oke nih, untuk ini scroll ke bagian atas dan di bagian lock screen wallpaper style kalian tap di bagian sini dan kemudian kalian pilih yang customize lock screen wallpaper ataupun yang di bagian bawah. Kalau untuk ini bagian bawah nanti kalian harus mengimport secara manual untuk wallpapernya yang sama seperti ini. Kalian pilih galeri, kemudian pilih wallpaper yang tadi kalian gunakan di bagian home screen. Dan oke, untuk wallpapernya secara otomatis mengikuti wallpaper yang kalian gunakan di bagian home screen, ataupun bisa kalian rubah sendiri untuk tampilan wallpapernya dengan cara mengimport wallpaper di bagian yang kedua. Untuk warna jamnya juga bisa kalian rubah. Caranya masih sama, kalian buka aplikasi tema, kemudian pilih di bagian gaya kunci, pilih kostumisasi, scroll ke bagian atas, dan di sini ada time color. Ini untuk widget jamnya. Sebentar. Oke, di bagian sini kalian tap aja, dan ini adalah kode-kode dari warna. Caranya kalian buka aplikasi Chrome, kemudian ketikkan di sini kode warna merah. Misalkan saya akan ganti warna hitam ataupun warna merah. Warna hitam, kode warna hitam. Kode untuk warna hitam. Hitam.
Dan ini untuk kode warna hitam itu pagar, nolnya ada 1, 2, 3, 6 kali. Coba kita akan coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian klik OK. Dan untuk widgetnya warnanya jadi warna hitam. Dan untuk yang di bagian silangnya ini atau pencakranya itu juga bisa kalian rubah. Caranya masih sama. Sayangnya untuk di bagian lock screen ini tidak disematkan shortcut aplikasi apapun, termasuk untuk shortcut ke aplikasi pemutar musik. Dan oke, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Dan di bagian atas ini, seperti biasa kita akan review dari home screen-nya. Oh ya, tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul HyperMax. Untuk desainernya masih sama, MD Gibbon. Dan tema ini juga memiliki fitur yang sama seperti tema yang pertama tadi. Sementara untuk ukuran file dari tema ini, dia lebih kecil, jauh lebih kecil daripada tema yang pertama. Untuk tema yang ini, ukuran filenya hanya 20,3 MB. Dan kita akan lanjut untuk reviewnya. Di bagian pojok kiri atas ini ada widget yang cukup besar ya, widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk bentuk dan juga ininya dia udah ada perubahannya, dia lebih fresh saja kelihatannya jika kalian jeli melihat ikonnya. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga versinya. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh iya, kedua tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Papan telepon pada tema ini ada perubahan sama untuk numeric numbernya seperti UI-nya, tema-tema iOS gitu. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti merubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Di sini kesannya lebih simpel, tapi kalau menurutku lebih simpel tema yang pertama tadi untuk di bagian balon catnya. Sementara untuk di bagian luarnya dia tampilannya sama ya, tapi lebih mirip ke tema-tema iOS untuk tampilan di bagian luarnya gitu. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Sayangnya di bagian sini perubahannya nggak begitu ketara, nggak seperti tema yang pertama tadi. Tentang telepon, logo dari Mi 14 di sini sama ya, dia tembus hingga ke bagian dalam. Walaupun untuk di bagian luarnya dia masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk di bagian dalamnya HyperOS Beta. Dan oke nih, untuk kontrol volume pada tema ini nggak ada perubahan. Kalau yang pertama tadi dia konsepnya kuning-kuning gitu, tapi untuk yang kedua ini temanya di bagian kontrol volume dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan untuk listen app pada tema ini juga nggak ada perubahan. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, di bagian lock screen untuk widgetnya dia keren ya, gede banget, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sayangnya untuk di bagian lock screen sama nggak disertakan shortcut untuk ke pemutar musik, tapi di sini ada dua shortcut aplikasi, yakni center dan juga kamera. Untuk kostumisi di bagian lock screen ataupun di bagian home screen dia masih sama seperti tema yang pertama. Kalian cukup buka di bagian aplikasi tema, kemudian pilih di bagian profil, kemudian pilih kostumisasi, kemudian pilih gaya kunci, pilih kostumisasi yang ada di bagian bawah, dan di sini juga sama. Untuk kostumisasi lock screen wallpapernya sama seperti tadi ya. Kalian bisa pilih untuk depth lock wallpaper ataupun original system wallpaper. Untuk depth lock seperti depth lock wallpaper ya, maksud saya. Itu seperti kalian tahu lah, dia kayak depth effect itu. Tapi dengan catatan wallpapernya itu udah mendukung depth effect wallpaper gitu. Dan oke, untuk di bagian saturasi warnanya yang bisa kalian rubah juga sama ya. Untuk di sini ada beberapa pilihan wallpaper ataupun pilihan warna yang bisa kalian guna. Dari mulai time horse, time minute, dan juga date ataupun water color. Ini bisa kalian rubah semua. Caranya sama, kalian cukup mencari warna ataupun kode warna yang ingin kalian gunakan di Google. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema HyperOS terbaru. Kritik dan saran silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian nih lebih bagus tema yang pertama ataupun tema yang kedua, cara untuk desainnya dia masih menggunakan desainer yang sama. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu untuk dislike jika kalian tidak suka. Tapi jangan lupa sertakan alasannya untuk revisi video saya ke depannya. Dan oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.